Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan kita benar-benar menaruh semua yang ada pada kita untuk menyembah Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Katakan, oh inilah rinduku. Oh inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Oh, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekati hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Katakan, di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Ya, selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Amin. Kita akan memasuki dalam renungan kita berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan beri kesempatan untuk kami bersekutu dengan Engkau, dengan melalui firman-Mu, melalui pujian dan penyembahan. Segarkan roh dan jiwa kami Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih lanjutkan di dalam kitab Wahyu pasal 2. Yaitu surat kepada sidang jemaat di Tiatira. Kita sudah berada di dalam ayat 21. Pasal 2. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Nah, siapa dia ini? Dia ini adalah berbicara tentang wanita Isabel di ayat sebelumnya, di ayat 20 ya. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, pengajar, penyesat, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk penyesat itu bertobat. Tetapi dikatakan tidak mau bertobat dari kelakuannya, dari perbuatannya, dari perzinahannya, dari penyembahan berhala. Tidak mau bertobat. Sudah diberi waktu, tetapi tidak mau bertobat. Ya sudah, waktunya sudah selesai. Di ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan Tuhan dengan jelas berkata, karena kamu tidak bertobat, sudah diberikan waktu, maka ada tindakan berikutnya. Tuhan berkata, aku akan melemparkan engkau, aku akan melemparkan dia, penyesat ini, ke atas ranjang orang sakit. Dengan kata lain, akan menderita sakit penyakit, tidak bisa melakukan perbuatan seperti biasanya. Tertahan karena dia seorang penyesat, nggak bisa lagi melakukan penyesatan karena dia berada dalam keadaan kondisi yang sakit. Dan dikatakan tidak hanya si penyesat itu saja, tetapi juga dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Sesuatu masa yang tidak menyenangkan, masa kesukaran besar. Yang kita ketahui, yang kita sebut suatu saat masa kesukaran besar itu adalah masa zaman antikris. Jadi orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang berzina di dalam secara rohani, mempersekutukan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, mereka akan masuk dalam masa kesukaran besar, dalam masa zaman antikris. Zaman sekarang saja sudah susah, sudah sukar, belum masuk dalam kesukaran besar, tetapi rasanya sudah pengen menyerah. Betul? Saudara 2 tahun saudara tidak bisa pergi kemana-mana, keluar negeri tidak bisa, pulang ke Indonesia nggak bisa, berkunjung dengan sanak family juga terbatas, dan rasanya mau traveling, mau holiday itu semuanya serba terbatas sekali. Dan terus kemudian di awal-awal COVID tidak bisa berbelanja secara bebas, toko-toko tutup, dan banyak hal-hal yang membuat kita rasa aduh susah sekali. Itu belum kesukaran besar, tapi suatu saat akan ada kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi kalau tidak bertobat, Tuhan berkata akan masuk dalam kesukaran besar. Iya, dan Tuhan berkata jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu, maka akan Tuhan lemparkan dalam kesukaran yang besar. Dan terus kemudian di ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di sini keadilan Tuhan. Tuhan berkata, aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nggak usah dibisikin Tuhan, nggak usah diceritakan Tuhan ini loh yang diperbuat oleh si A ini loh, seperti ini. Nggak usah diceritakan, Tuhan tahu setiap perbuatannya, apa yang ditabur akan dituainya. Jadi Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kalau saudara diperlakukan dengan tidak adil oleh sesamamu, it's okay. Saudara doakan saja, Tuhan yang akan bertindak. Dan Tuhan berkata, aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya.
Di ayat 23 dan dikatakan anak-anaknya akan kumatikan. Lantas berdasarkan ayat ini, apakah Tuhan akan menjadi seorang pembunuh sehingga anak-anaknya semua akan dimusnahkan? Betapa kejinya Tuhan. Tidak demikian. Saudara, ini adalah bahasa kiasan Alkitab untuk menceritakan seolah-olah Tuhan yang membunuh. Sebenarnya bisa saja mereka mati karena peperangan, karena bencana, karena apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran Isabel itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan di sini baiknya Tuhan. Pikul akuk yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan berkata, kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan, enteng. Dan Tuhan berkata, aku nggak akan berikan beban lagi. Aku nggak akan berikan beban-beban tambahan di dalam hidup kamu. Kamu bisa memikulnya. Pencobaan yang saudara alami, kehidupan yang saat ini saudara alami, entah kesulitan, kesukaran dalam hidupmu, itu tidak melebihi kekuatan saudara. Dan di sini dikatakan, Tuhan berkata, aku nggak akan tanggungkan beban lain. Wah, luar biasa sekali. Tuhan nggak akan tambahin beban saudara. Bebanku ini sudah berat, Tuhan. Tuhan ngerti, aku tahu segala kesusahanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dan oleh karena itu Tuhan tidak menambahkan beban lain. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada saudara, kata firman Tuhan, peganglah itu sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan berlalu di dalam hidupmu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menambahkan beban di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan daripada umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami tekanan, mereka yang sedang mengalami pergumulan berat Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana untuk kami dapat keluar dari ini semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong Tuhan pergumulan daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dan berikan jalan keluar Tuhan. Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah penolong kami, dan Engkau adalah pelindung kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai bertemu kembali.